Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia ISCEA Indonesia, para narasumber, moderator, serta rekan-rekan praktisi, akademisi, maupun peserta yang hadir pada siang hari ini. Terutama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya saya dapat sharing informasi di siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya di weekend ini untuk hadir pada agenda ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan perspektif bagi kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Hamka. Saya saat ini bekerja di PT Geodipa Persero, yaitu BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan panas bumi yang berlokasi di Dieng dan di Patuha. Profil saya 2012 sampai 2016 itu studi di Teknik Mesin Perkapalan UI, dan saat ini sedang melanjutkan program studi S2 di Teknik Industri UI. Untuk karir saya sendiri, saya belum banyak, jujur Bapak Ibu. Saya masuk di PT Apo Energi, itu tahun 2016 sampai 2019, kurang lebih 2 tahun lebih, dari manajemen trainee dan menjadi logistik supervisor. Dan saat ini di Geodipa, saya pernah di bidang procurement, di logistik, dan saat ini berkecimpung menjadi kepala departemen di logistik dan formalities. Oke, untuk konten hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih geothermal ini di Indonesia pengembangannya, terus dasar hukumnya, apa sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan master list, terus bagaimana prosesnya, realisasi, dan dampak dan serta manfaat bagi warga sekitar atas pemanfaatan master list ini. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi geothermal energi ini adalah energi terbarukan yang bersifat baseload, yang mana terus berkelanjutan dan stabil tanpa mengenal cuaca maupun musim tertentu. Dan ini menjadi salah satu role penting dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya dalam mendukung transisi energi nasional, serta juga signifikan dalam mencapai net zero energi, dan juga mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan energi dan kemandirian energi. Jadi yang kita lihat Bapak Ibu, di dunia ini geothermal energi itu memiliki potensi sebesar 70 sampai 80 gigawatt, dan saat ini sudah diimplement di 35 negara, namun utilisasinya atau pemanfaatannya hanya sebesar 17,2 gigawatt atau sebesar 22 sampai 24% dari total potensi. Ini yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Indonesia itu sebenarnya ada di peringkat 2 dalam hal potensi energi terbarukan. Saat ini di dunia itu baru 17,2 gigawatt, yang mana Indonesia menduduki posisi kedua, yaitu sudah melakukan realisasi sebesar 2,8 gigawatt atau hanya 9,3%. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sebagai pengembang dan juga pemerintah, bagaimana bisa meningkatkan pemanfaatan ini, yang mana kita sangat memiliki sumber yang sangat banyak di beberapa daerah. Dan juga ini adalah di sebelah kiri potensi dari energi terbarukan di Indonesia yang ditaksir kurang lebih sekitar 3.000 gigawatt, di mana geothermal itu menduduki angka di 29,5 gigawatt. Nah, ini adalah peta sebaran geothermal di Indonesia, di mana kalau kita lihat geothermal ini banyak dimanfaatkan di wilayah barat, khususnya Sumatera dan Jawa. Di Jawa pun itu juga banyak di wilayah Jawa Barat. Nah, ini kurang lebih data sebarannya. Di Sumatera ada sekitar 817 megawatt, di Jawa, Bali, Nusa Tenggara hampir 1,2 gigawatt, Kalimantan tidak ada gunung berapi yang aktif yang bisa dimanfaatkan untuk geothermal.
Lalu di Sulawesi itu sudah 120 megawatt, ada di Lahendong, Sulawesi Utara, dan Maluku Papua saat ini masih nol. Nah, pemerintah melalui RUPTL 2025 dan sampai 2034 itu menempatkan energi terbarukan itu tumbuh 61% atau sekitar 42,6 gigawatt, di mana geothermal di sini memiliki peran untuk mencapai target di angka 5,2 gigawatt. Artinya, pengembangan geothermal ke depan akan sangat masif dan juga diperlukan peran pemerintah untuk melakukan supporting sehingga panas bumi di Indonesia terus berkembang dan dapat dimanfaatkan keberadaannya. Nah, secara umum geothermal ini itu dibagi menjadi 3 secara prosesnya, yaitu dry steam, di mana uap langsung digunakan dan dimanfaatkan menjadi listrik, dikonvert melalui turbin generator. Lalu flash steam, ini yang ditarik adalah air, lalu dipecah, yang air masuk ke reservoir atau sumber injeksi, yang uapnya akan menggerakkan turbin dan mengkonvert listriknya. Dan binari ini khusus untuk yang sumur memiliki temperatur yang rendah, sehingga perlu heat exchanger untuk menggerakkan turbin. Secara pemanfaatan, panas bumi itu ada 2, ada yang power generation dan direct use. Di power generation ini, ya, seperti yang sudah dilakukan di Indonesia, yaitu menjadi pembangkit listrik. Namun, selain itu, ada juga direct use, di mana panas bumi ini bisa dimanfaatkan secara langsung untuk kehidupan warga sekitar, misalnya untuk fish farming, greenhousing, food processing, dan lain-lain. Dan yang sebelah sini ini sangat setuju dengan tadi Bu Isna katakan bahwasanya ini geothermal pun juga bisa menjadi reverse logistik, karena brine yang dimasukkan ke dalam sumur ini bisa dimanfaatkan secara langsung untuk ekstraksi mineral, yaitu litium dan silika yang kita temukan di PLTP Dieng. Nah, namun bagaimana proses litium silika ini menjadi komersialisasi dan menjadi nilai tambah bagi sektor geothermal, sehingga geothermal tidak hanya berfokus pada pengembangan power plant-nya, tapi juga terhadap nilai tambah dari brine yang dihasilkan dari geothermal tersebut. Nah, ini adalah beberapa ekosistem dari panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar. Nah, secara fasenya, panas bumi ini ada 2 tahap, yaitu eksplorasi dan eksploitasi, di mana eksplorasi ini bagi jadi 2, menjadi pre-development, itu pengurusan izin atau survei-survei awal, itu memerlukan 2-3 tahun. Lalu ada development, itu melakukan pengeboran untuk slim hole, untuk sumur-sumur yang kecil, untuk memastikan apakah dugaannya benar ada panas bumi di daerah tersebut. Setelah dinyatakan layak untuk dikomersialisasi, lalu dibuatlah konstruksi, yaitu mengebor sumur produksi dan injection well, serta membangun power plant yang membutuhkan waktu sekitar 3-6 tahun, dan pemanfaatan itu bisa berlaku 30 tahun. Dan juga ini ada tantangan yang muncul di panas bumi, yaitu adalah ketidakpastian sumber panas buminya, lalu harga PPA price, ketersediaan anggaran untuk eksplorasi, isu hutan, long term project development yang butuh waktu sangat lama dari awal proses sampai dia menjadi utilisasi, isu lingkungan, dan cost. Nah, dengan adanya masalah itu, maka pemerintah itu melakukan penerbitan atau pengeluaran kebijakan untuk mendukung geothermal, di mana di sini sekiranya ada 5 yang sangat relevan, yaitu dari Kementerian Keuangan, itu ada PMK nomor 172 tahun 2022, lalu ada Kementerian SDM, itu surat edaran Dirjen nomor 2, Kemenperin itu tentang cara sertifikasi TKDN dan buat manfaat perusahaan,
Lalu ada PP nomor 46 terkait penyelenggara bidang industri dan impres untuk percepatan peningkatan PDN dan UMKM. Ini adalah 5 hal yang sekiranya bisa mendukung proses panas bumi untuk lebih akselerasi. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana peran PMK nomor 172 dalam hal mendukung proyek geothermal. Di mana secara umumnya tujuannya adalah mendukung energi transisi energi nasional dan net zero emission target, mendukung juga cita pemerintah dalam sektor energi, mengurangi biaya kapitalisasi di awal, juga mendukung pendanaan dari infrastruktur geothermal, mendukung juga bagaimana kelayakan atau keekonomisan dari proyek geothermal, serta menyediakan insentif fiskal berupa bebas biaya masuk serta pajak dalam rangka impornya. Nah, jadi apa saja sih yang diperbolehkan untuk kita mendapatkan master tersebut? Sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Secara aktivitas itu ada 4 hal, yaitu untuk penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, untuk kegiatan eksplorasi, untuk eksploitasi, dan untuk pemanfaatan langsung atau utilisasinya. Secara syarat-syaratnya, kita tuh boleh mendapatkan master list ketika barang ini belum diproduksi dalam negeri, barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang diminta, dan sudah diproduksi dalam negeri, namun secara kuantiti itu belum memenuhi kebutuhan industri. Dan pihak siapa saja sih yang boleh mendapatkan master list? Ini ada 5, yaitu KKOB atau kontraktor kontrak operasi bersama, lalu badan usaha, lembaga, kementerian lembaga atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Nah, di sini badan usaha itu dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu pemegang izin pengusahaan panas bumi maupun izin panas buminya, terus juga yang melakukan survei pendahuluan eksplorasi, serta yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan eksplorasi di daerah-daerah khususnya wilayah timur. Dan yang melakukan importir itu adalah semua tadi para pihak ditambah vendor supplier. Artinya kita bisa nih dapat master list, namun yang melakukan importir langsung adalah vendor yang tertunjuk untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang mana cost structure yang dipakai dalam geothermal kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kita itu barang impor yang kita beli itu kurang lebih sekitar 40-50% dari harga kontrak besarnya, lalu dalam impornya itu 20-20%, dan jasanya di angka 25-40%. Artinya, kita bisa mereduce angka 40-50% ini dengan cara mendapatkan bebas biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang ditaksir hampir 15-30% dengan breakdown. Biaya masuk itu tergantung HS code, yaitu di antara 2,5-15%, PPN impor itu 12%, dan PPh impor sekitar 2,5-7,5%. Nah, ini adalah para pihak yang berkontribusi langsung dalam proses master list, yaitu ada badan usaha. Ini adalah beberapa badan usaha yang pengembang panas bumi, lalu importirnya itu BU plus vendor yang kita pilih, lalu ada lembaga verifikator independen, itu ada surveyor dan Sukovindo, ada regulator teknis geothermal, itu Kementerian SDM, di Dirjen EBTKE, Custom and Fiscal Regulator, itu Kementerian Keuangan, di Dirjen Bea Cukai, dan Domestic Trade and Industry Regulator, itu di Kemenperin, Dirjen Irmate, dan Kemendak di Dirjen Daglu. Nah, ini kurang lebih langkah-langkahnya. Jadi kita itu di awal tahun atau di akhir tahun lah sebelum tahun berjalan, kita menyiapkan RKP yang di-approve oleh pemegang saham dan RKB yang di-approve oleh BTKE. Lalu kita juga setelah di-approve, kita akan menyiapkan list barang yang mau diimpor untuk diverifikasi oleh lembaga verifikator independen. Lalu hasilnya akan kita ajukan kepada BTKE, dan masa berlaku prosedur BTKE itu hanya sampai 31 Desember.
Setelah itu RIB-nya terbit, RKBI terbit, lalu kita akan mengajukan RIB berdasarkan hasil pengadaan dan PO yang kita miliki. Serta yang habis itu RIB terbit melalui sistem di INSW dan berlaku juga 31 Desember. Setelah itu akan kita ajukan kepada Dirjen Bea Cukai dan outputnya adalah SCAP atau KMK yang di-approve oleh Bea Cukai di mana wilayah panas bumi akan kita gunakan. Lalu PIB-nya terbit, dan SPPB-nya terbit, itu akan dilakukan oleh importir dan kita wajib melakukan realisasi kepada Bea Cukai yaitu 30 hari setelah SCAP-nya berakhir. Ini realisasi yang bisa saya tampilkan. Jadi dari 3 tahun terakhir, bahwasanya ada 140 KMK yang diterbitkan oleh Bea Cukai dengan estimasi itu 403,4 juta dolar. Di mana kalau kita ekuivalenkan dengan kurs 16.500 itu sekitar 6,6 triliun. Artinya, kalau tadi kita bilang 15-30%, badan usaha bisa menghemat 1-2 triliun atas proyek dari geotermalnya, di mana di sini ada 17 untuk kegiatan eksplorasi, 64 kegiatan eksploitasi, 54 untuk pemanfaatan langsung, dan 5 untuk PSPE. Dan ini adalah sebaran dari pemanfaatan SCAP tersebut, di mana ada Pertamina Geothermal, Star Energy, Supreme, Star, Medco, Geodipa, Star Energy, Sarula, KKT, Sinarmas Group, dan Medco Energy. Nah, untuk Geodipa sendiri, dari tahun 2019, sejak PMK diterbitkan sampai 2026, kita sudah mendapatkan 38 izin impor untuk bebas fasilitas, yang mana itu setara 67,1 juta dolar Amerika, atau ekuivalen dengan 1,05 triliun. Di mana saat ini kita sudah bisa menghemat 140 miliar dari kegiatan kita, dan diharapkan karena masih ada proyek yang belum selesai, ditargetkan kita bisa achieve angka 193 miliar. Nah, secara rasio, kita tuh ada biaya dikeluarkan untuk verifikasi, namun di sini ada rasionya 1:387, artinya biaya yang kita keluarkan 1, namun secara value-nya kita dapat 367 kali. Lalu 1:51, artinya dari 1 yang kita keluarkan, kita sudah melakukan realisasi sebesar 140 miliar, dan 1/71, artinya kita ngeluarin 1, dan secara potensi kita dapat 71 kali. Nah, ini benefit impact-nya yang pasti kita akan melakukan cost saving karena kita mendapatkan penghematan 15-30% dari nilai barang impornya. Lalu secara keekonomisan proyek juga semakin menarik karena cost berkurang serta kontribusi, karena biaya berkurang, kita semakin untung, pajak pun disetorkan makin besar, dan juga dapat dirasakan ke masyarakat sekitar untuk kebermanfaatannya. Dan ini terakhir lesson learned dan rekomendasi, bahwasanya planning awal itu sangat kritikal dalam penentuan barang impor tersebut. Lalu juga ada integrasi dengan kegiatan pengadaan serta close coordination dengan regulator untuk mengurangi waktu tunggunya. Dan rekomendasinya, karena tadi kita lihat ada 40-50% yang kita impor, artinya ini peluang untuk perusahaan domestik untuk melakukan pengembangan pabrik atau produk terhadap barang yang kita impor. Lalu external regulasi untuk ekosistem lain, tidak hanya untuk geothermal, untuk pembangkit listrik, dan terakhir more advance terkait sistem supaya mengurangi error.